bahasa Arab secara etimologi yang berarti sesuatu yang bertambah tanpa sebab. Kemudian secara terminologinya, secara istilahnya adalah segala sesuatu yang ditambahkan, baik itu dari hutang atau dari sesuatu yang digadaikan. Dan ini tidak masuk dalam sistem bisnis. Itu kurang lebih definisi riba. Dan ribanya ada dua macam. Ada riba nasi'ah dan ada riba fadl. Riba nasi'ah itu ia adalah riba yang terjadi karena perbedaan dua jenis barang. Misal uang atau sebuah produk kurma ditukar dengan gandum, tetapi tidak senilai, maka ini termasuk dalam riba nasi'ah. Perak ditukar sama emas, tetapi tidak senilai, maka ini termasuk riba nasi'ah namanya. Kalau riba fadl adalah barang yang sejenis, tetapi dikembalikan lebih. Uang dipinjamkan 10.000, dikembalikan 12.000 dalam bentuk utang atau hadiah. Maka ini berarti masuk dalam riba fadl. Jadi dua jenis riba ini semuanya dilarang dalam agama kita, tidak dibolehkan. Kita dianjurkan agar selalu bertransaksi, berbisnis dalam agama Islam dan membedakan antara transaksi akhirat dan dunia. Maksudnya bagaimana? Hati kita Bapak Ibu sekalian harus dipisahin. Ada yang investasi akhirat, ada yang investasi dunia. Kalau investasi akhirat itu masuk di dalamnya hutang dan gadai, meminjamkan kepada orang, ini nggak boleh berbunga. Memang ini investasi akhirat. Datang seseorang kepada saya butuh bantuan, lalu saya bantu dengan uang, maka memang itu hutang, investasi akhirat. Kita akan terus panen pahalanya setiap hari. Di mana sabda Nabi SAW, siapa yang menghutangkan orang lain, maka selama belum dikembalikan hutang tersebut, dia sama dengan bersedekah setiap harinya setengah dari apa yang dia pinjamkan. Jadi kalau Bapak Ibu pinjamkan 10 juta kepada seseorang, sudah 10 tahun belum dibayar. Baik 10 tahun itu seperti kita berinfak setiap hari 5 juta. Mungkin ya, kata sebagian ulama, ada orang-orang yang Allah mau dia dapat pahala, tetapi tanda kutip sedikit dipaksa oleh Allah. Karena kalau tidak dilakukan atau tidak terlibat dalam masalah yang sedang dia hadapi, dia tidak akan berinfak sebesar itu. Padahal sebenarnya Allah ingin dia dapat fasilitas yang baik di surga. Misal tadi kita pinjamkan orang 10 juta, lalu orang itu didatangin, tidak menjawab, tidak ada, selalu mengeluh, tidak ada, dan seterusnya. Maka sampai 10 tahun dia tidak bayar misalnya. Setiap hari sama dengan kita berinfak 5 juta. Pertanyaannya, apakah tanpa cobaan tersebut kita akan infak tiap hari 5 juta? Mungkin sulit sekali. Tapi Allah SWT tanda kutip memaksa hamba tersebut ya, supaya dia melibatkan dirinya dalam infak tadi, karena Allah ingin mencapai sebuah derajat di surga. Dan derajat di surga ini Bapak Ibu sekalian, ada yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun bakti dengan orang tua, 100 tahun puasa. Umur kita cuma 60-70 tahun, belum 15 tahun habis masa kanak-kanak. Umur kita cuma 55 misalnya, atau 65 yang kita pakai di dunia ini. Sementara untuk mencapai fasilitas itu butuh 100 tahun ibadah. Bagaimana caranya? Kata ulama, Allah datangkan cobaan. Misal hamba tersebut dicoba dengan penyakit 10 tahun, gitu kan? 10 tahun itu menggantikan yang harus dia ibadah 100 tahun sholat malam. Mungkin orang utang sama dia 10 tahun itu, kalau diakumulasi 5 juta per hari dia infak, kali 10 tahun, berapa banyak dia akan dapatkan pahala, dan berapa banyak fasilitas surga dia dapatkan. Jadi memang investasi akhirat jangan dihubungkan dengan investasi dunia. Tidak boleh ada untung di situ. Emang gak ada untungnya, pahala. Kita bantu orang, sosial. Sama dengan gadai. Gadai gak boleh sama sekali. Bapak Ibu kalau terima gadaian, ini saya gadai tanah saya, lihat tanah itu misalnya 1 miliar. Saya butuh duit 500 juta. Saya gadaikan kepada salah satu teman, maka kemudian saya dikasih sama dia uang 500 juta, surat tanah tersebut jadi jaminan. Dalam syariat kita dibolehkan dengan cara begini. Kesepakatan dikembalikan dalam 1 tahun misalnya. Memang ini investasi akhirat ya. Yang sedang meminjamkan uang 500 juta, jangan berpikir keuntungan di situ, nggak bisa. Ini memang meminjam, membantu orang. Jadi bedakan di hati kita masalah ini.
Nah kalau kita sekarang meminjamkan, dia tadikan 1 miliar tanah, kita pinjamkan 500 juta, memang pinjam, setahun dikembalikan, ternyata setahun belum dikembalikan. Apa yang bisa kita lakukan? Secara syariat, yang sedang dititipkan gadean boleh menjual tanah tersebut. Yang 1 miliar tadi, setelah laku 1 miliar, dia mengambil hak dia saja 500 juta, dia kembalikan 500 juta kepada pemilik jaminan tanah. Karena ini memang bukan investasi dunia, tidak ada keuntungan di situ. Nggak boleh kita berpikir keuntungan. Kalau memang kita niat membantu dia dari awal, kalau enggak jangan terima. Gitu kan? Memang saya nggak bisa, saya nggak mau utangin, saya takut khawatir nggak terbayar. Itu lebih baik daripada kita harus membungakan. Karena masalahnya kita akan masuk dalam lingkup pelanggaran syariat. Yang tentu tidak bisa orang mengatakan udzur di hari kiamat depan Allah, saya tidak tahu ya Allah, apa boleh buat? Nggak ada cerita. Berarti sama saja nanti orang masuk neraka, ya apa boleh buat? Gitu kan? Kan jadi masalah kalau Allah balas dengan seperti itu. Jadi memang seorang muslim harus tahu memilah di dalam hatinya mana investasi akhirat, mana investasi dunia. Banyak orang dipinjamin orang 100 juta, jaminannya 500 juta surat tanah. Orang itu nggak bisa bayar dalam 1 tahun jatuh tempo, semua diambil jaminan tersebut. Zalim ini, nggak boleh. Kita pinjamin orang 100 juta, kita ambil 1 miliar atau 500 juta, dari mana ini? Nggak ada hak kita di situ. Ini investasi akhirat, hutang dan gadai investasi akhirat, nggak boleh ada keuntungan. Ada yang setengah lagi hati kita boleh kita buka untuk investasi dunia, nggak apa-apa. Ada teman ngajak buka butik, buka restoran, buka usaha apa. Lalu kita hitung-hitungan laba ruginya bagaimana, pembukuannya mana, lokasinya, kita tinjau, boleh, mana bagi hasil saya. Itu pun sistemnya adalah pembagian persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Bapak Ibu bisa masuk dalam bab riba kalau Bapak Ibu tuntut dia keuntungan dari modal. Misal, ini 100 juta saya ikut ya ke restoran kamu atau ke butik kamu, tapi setiap bulan saya harus terima 10% dari modal saya, 10 juta. Itu riba, nggak boleh. Karena belum tentu keuntungan dia sebesar itu, atau bisa saja sebaliknya untungnya lebih besar. Makanya dalam Islam yang dibolehkan, yang Allah berfirman wa halallahu al-bay' wa harrama riba, Allah menghalalkan transaksi jual beli yang sehat dan Allah larang riba. Bagaimana menghubungkan riba dengan transaksi jual beli? Ya seperti bab yang saya jelaskan tadi. Jadi kita boleh mengatakan ini 100 juta saya masukin, kamu juga 100 juta ya, atau saya 100 juta, kamu modal tenaga. Kemudian kita bagi persentase dari keuntungan. Nanti pada saat dapat keuntungan, kita bagi 50-50% keuntungannya, bukan dari modalnya. Maka ini boleh, ini investasi dunia. Dan ini memang dikatakan dalam bab-bab fikih namanya bab musyarakah. Ya. Tijarat musyarakah, dan dia bisnis orang yang partisipasi sama partner bisnis, boleh. Dua-duanya masukkan modal, atau salah satunya modal, satu satunya tenaga, skill, itu dibolehkan. Tapi yang penting adalah yang dibagi itu adalah persentase dari keuntungannya. Ya, jadi kita sudah tentukan 60, 40, 50, 50, 70, 30, tapi dari keuntungannya. Juga perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, dalam bisnis di dalam Islam itu memang harus kita siap, sebagaimana siap menerima keuntungan, siap menerima apa? Kerugian. Banyak orang zalim, nggak mau tahu. Dia bisnis sama seseorang, dia sudah lihat usahanya orang itu, sudah ada laporan, begitu bangkrut nggak mau terima, kembali modal saya. Nggak bisa. Bagaimana keuntungan kita terima setiap saat, kemudian kita mau dikembalikan modal. Maju teman-teman, Bapak maaf, maju. Bisa maju Pak, dirapatin, biar yang terlambat bisa masuk. Jadi kita harus paham poin ini ya. Ini ekonomi syariah memang seperti itu sistemnya ya. Jadi kita harus tahu mana investasi akhirat, mana investasi dunia. Investasi dunia pun usahakan agar murni kita menerima sesuatu yang halal. Ingat Bapak Ibu sekalian, nilai daripada pendapatan kita atau nilai daripada kepemilikan harta itu di berkahnya, bukan kuantitasnya. Saya kasih contoh. Di lapangan banyak orang, tolong direnungin ya satu persatu poin ini supaya nanti kita pada saat mau meninggalkan riba itu terbuka. Oh iya benar nih, gitu. Ada solusi, bukan tidak ada. Berkah Bapak Ibu sekalian. Ada orang subhanallah di tengah-tengah masyarakat kita sekarang di Jakarta. Kalau saya bahasakan juga di Jakarta Timur tempat saya tinggal banyak sekali. Ada orang subhanallah kerja, susah sekali kerjaan, gajinya 1 juta, bahkan di bawah 1 juta gajinya. Tapi Bapak Ibu tahu, tinggal serumah dengan istrinya, anaknya 3, mertuanya numpang sama dia, bisa hidup dengan gaji 1 juta.
Gimana hidup di Jakarta sejuta itu, belum bayar listrik, belum bayar, tapi subhanallah berkah. Mertuanya masih sempat numpang, makan, anak-anaknya sekolah, bisa pakai sepatu ke sekolah. Gitu kan? Ada orang pendapatan sebulan 50 juta nggak cukup-cukup. Sudah jelas 50 juta kecil aja di mata dia, selalu nggak cukup. Kurang aja, bahkan mungkin masih utang sama temannya, utang sama kantornya. Karena memang berkahnya di sini, ya. Berkah. Itu yang penting. Dan seorang muslim harus paham masalahnya. Allah SWT akan memberkahi semua yang halal. Semua yang halal. Dalam hadis dikatakan, semua harta yang halal akan kembali. Kalau Bapak Ibu pernah punya uang, pernah punya benda, hilang, nggak kembali, berarti itu ada unsur haramnya. Kalau dia halal akan kembali. Diistilahkan di dalam hadis, tidak akan hilang sesuatu yang halal. Subhanallah, kembali dengan sendirinya. Mungkin kita pernah kehilangan sesuatu, kemudian dengan beberapa hari kita cari kembali barang itu. Itu berarti memang dihubungkan dengan hadis ini, unsur halalnya ada, keberkahan di situ. Bapak Ibu sekalian, kita punya kapasitas di tubuh. Sering saya bahasakan di pengajian untuk menambah masalah keimanan dan melonggarkan diri kita agar bisa masuk dan menikmati yang halal. Kita punya kapasitas. Untuk apa Bapak Ibu maksain diri melebihi kapasitas itu? Maksud saya begini, perut kita kapasitasnya paling tinggi 2 piring nasi, nggak lebih daripada itu. Kenapa kita harus paksakan diri untuk masuk kepada sesuatu yang haram? Karena perut kita punya kapasitas cukup. Bapak Ibu kalau kita mau bicara masalah realnya tidur, ya Bapak Ibu butuhin seluas apa sih tempat untuk tidur? 1 kali 2 meter ranjang anak kecil kita. Anak kita biasa di rumah mungkin yang 120 kali 2 meter itu sudah cukup untuk kita pakai tidur. Bahkan ada orang pakai itu suami istri cukup. Kalau di hotel mungkin yang single bednya itu cukup misalnya. Ada orang subhanallah merampas, mencuri harta warisan keluarganya berhektar-hektar. Untuk apa? Dia mau ngapain tanah itu? Mau tidur tebal guling-guling di situ? Nggak bakalan. Lalu kemudian dia jual Ustaz, dijadikan uang, masuk 50 miliar di rekeningnya, baik. Nolnya sekian banyak. Pada saat dia meninggal beberapa menit setelah itu misalnya. Tidak harus orang meninggal masuk ruangan ICU, Bapak Ibu sekalian. Ada orang keluar punya program hari ini lengkap semua tabrakan, gitu kan? Ada orang tiba-tiba paman saya seorang profesor di Makassar dalam kondisi sehat, umurnya 48 tahun, dia pulang dari kampus ngajar gak apa-apa, setir mobil sendiri. Subhanallah. Ada tantenya dia, nenek saya sudah 90 tahun, waktu itu belum meninggal, sakit. Orang ini 48 tahun dengan prestasi dunia yang sangat luar biasa, mobil, rumah, kepintaran sampai pada tingkat sudah profesor belum 50 tahun. Kemudian subhanallah pulang tiba-tiba dia pasti di pagar rumahnya keluar darah dari hidungnya netes. Dia kata apa sebabnya? Gak pernah ada penyakit sebelumnya. Dikenal orang ini suka konsumsi madu, sehat-sehat lah ya, makanannya sekali dijaga. Dia juga seorang dai, sering menjaga makanan halal. Tapi subhanallah, yang di sini cobaan Allah datang, mati bisa datang menjemput siapa kapanpun. Dia keluar dari hidungnya, dicek pada hari itu sama di rumah sakit, kata dokter waktu itu spesialis, sampai di bawah rumah sakit Pertamina di Jakarta. Ini ada satu penyambung urat saraf otaknya pecah. Dari 100 miliar penyambung urat saraf di otak itu 1 pecah. Dan itu sudah cukup membuat memori dia ada setengah yang terhapus. Gitu kan? Dan ini tidak boleh lagi berpikir, harus berhenti mengajar dan beragam macam lah, gitu kan? Ternyata dia pada saat selesai operasi disuruh istirahat sama dokter karena orangnya biasa aktif. Akhirnya datang orang mengunjungi pada saat pulang ke Makassar dari mahasiswanya, dari aktivitas dakwah yang bertemu dengan dia. Akhirnya dia mulai memecahkan banyak masalah, pecah lagi pembuluh darahnya, setelah itu pingsan sebulan meninggal dunia. Begitu gampangnya mati kalau mau datang kepada seseorang. Ada di Jakarta kemarin Bapak Ibu sekalian keluar dari mall bawa banyak sekali kresek hasil belanjaan. Jadi kan tukang parkirnya pada saat mobilnya Alphard ini luar biasa, dia akan memberikan tips berapa minimal lah, kalau tukang parkir 10.000 sudah senang, gitu kan? Baiklah, dia langsung berikan, disuruh mundur mobilnya, begitu subhanallah ditutup, dinyalain starter mobil, tiba-tiba orang yang naik mobil mewah ini menginjak gasnya dengan kencang, menabrak mobilnya di belakang, dengan sampai hancur mobil itu, gitu kan? Bunyi alarmnya, tukang parkirnya yang tadinya senang sekarang jadi marah, ketuk-ketuk kasihnya, pak, ternyata enggak, gasnya tetap dekat sama dia. Inisiatifnya setelah beberapa menit dibuka, ternyata orang itu meninggal. Bawa kresek banyak nih. Dia sudah niat mau pulang, mau bawa baju buat anak istrinya, mungkin dia punya program apa, sebentar malam mungkin mau meeting sama teman-temannya, mati di tempat. Nah orang banyak lupa masalah kasus itu, sementara kita orang muslim paham akan datang kematian.
Maka jangan buat ya lubang-lubang dalam hidup kita yang kita terjerumus itu nanti disiksa hari kiamat. Tidak boleh. Sementara kita punya kapasitas terbatas, gitu kan? Kebutuhan biologi seseorang, berapa kali seseorang itu mampu klimaks sehari, Bapak Ibu sekalian? Kita bicara realita lapangan. Sekali, 2 kali, 5 kali, gitu kan? Kenapa orang berpikir untuk buka pintu zina setiap malam? Pasangannya ada, gitu kan? Ya Allah sudah mudahkan dia menikah. Ada seorang syekh berdialog dengan satu orang yang tanya begini, dia bilang, "Syekh, di Saudi ya, saya sebelum nikah sama istri saya melihat istri saya itu wanita yang paling tercantik di dunia sebelum menikah. Setelah saya menikah, mulai berkurang. Saya melihat ada banyak istri teman-teman saya yang mirip dengan istri saya. Setelah dia punya anak, saya melihat banyak perempuan di luar sana yang lebih cantik daripada istri saya. Makin lama, hampir semua wanita yang saya lihat di jalanan lebih cantik daripada istri saya. Bagaimana membicarakan masalah ini, Syekh? Kata Syekhnya apa? Permasalahannya sebenarnya bukan ada di istrimu, bukan ada juga di perempuan yang banyak kamu lihat itu. Tapi permasalahan di dirimu sendiri. Allah menyuruh kau menurunkan pandangan matamu dari yang haram. Selama kamu terus saja melototkan matamu melihat lawan jenis yang tidak halal bagi kamu, maka tidak akan pernah ada kepuasan bagi kamu. Kata Syekhnya, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, katakan kepada para laki-laki mukmin agar menurunkan pandangannya dari yang haram. Katakan kepada wanita yang mukmin agar menurunkan pandangan dari yang haram. Lalu kata Syekhnya, kau mau enggak mengembalikan rasa suka kamu kepada istrimu seperti waktu pertama sebelum kau lamar dia? Dia menjadi wanita tercantik, kata dia. Turunkan pandanganmu dari yang haram. Jadi subhanallah, orang punya kapasitas, gitu kan? Kebutuhan apa kata Nabi SAW? Kalau terbangkitkan syahwat kalian melihat seseorang yang lawan jenis kalian yang tidak halal, kembali kepada pasangan halal kalian karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Kemaluannya sama saja. Kemasan dunianya, kemasan wajah, paras wajah, beda alis, warna kulit itu kemasan, gitu kan? Tapi ujung-ujungnya adalah orang sasarkan kemaluan. Jadi di sini kita tahu kita punya kapasitas, maka jangan paksakan diri melebihi kapasitas kita, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang melampaui itu, memaksakan diri berhutang dengan sekian banyak, akhirnya terjerumus pada bab riba, jadi susah hidupnya. Apa gunanya kita menggunakan mobil yang mewah, tapi ternyata utang kita berlipat-lipat banyak, terlilit dengan ditagih sana sini, kerepotan, semuanya jadi digadai dan seterusnya, jadi repot, gitu kan? Hiduplah dengan kapasitas yang Allah berikan. Perut kita tidak butuh lebih daripada 2 piring atau 1 piring nasi sekali makan. Gelas yang air yang kita minum cuma berapa gelas? Anggap 2 liter kita minum sehari. 1 liter harganya cuma Rp5.000 kalau air mineral, atau Rp7.000. Itulah kapasitas kita sehari kita butuhkan. Tidur kita butuhkan 1,5 kali 2 meter saja. Nggak perlu lebih dari itu. Boleh punya rumah yang bagus, boleh punya mobil yang bagus, tapi jangan sampai melebihi kapasitas kemampuan kita. Kenapa saya datangkan contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian? Karena banyak orang terjerumus dalam riba, sebab utamanya memaksa diri melebihi kapasitas. Ini masalahnya. Jadi dia paksakan diri lebih daripada itu, akhirnya terjerumus pada hal-hal yang haram. Gak apa-apa deh, gak apa-apa deh, dan seterusnya. Ini jadi masalah buat dia. Ingat ada hisab hari kiamat Bapak Ibu sekalian, maka harus hati-hati. Baik, saya masuk dulu penjelasan beliau tentang beberapa dalil berhubungan dengan masalah riba. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ayat 278 sampai 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Bertakwalah kepada Allah, takutlah pada Tuhan kalian Allah yang nanti akan memberikan hukuman kalau orang melanggar. Dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Kata sebagian ulama, kalau ada orang yang terlanjur terlibat dalam riba, KPR ribawi, atau apa saja yang sifatnya ribawi, maka dia terlilit sekarang, 10 tahun lagi baru selesai, 5 tahun lagi baru selesai. Diambil daripada ayat ini, wadharu ma baqiya minar riba, selesaikan itu semampu dia. Kalau dia bisa lunasin, alhamdulillah. Tidak bisa, dia taubat sama Allah, dan dia selesaikan, tapi tidak membuka pintu baru. Karena penyakitnya riba ini, ya, penyakitnya riba, dia akan terus-menerus melilit seseorang karena senjata syaitan. Makanya belum lunas ditawarin lagi, lunas ditawarin lagi, terus terlilit riba, dan ini berbahaya. Kita keluarnya susah. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa in lam taf'alu
fa'adhanu biharbi min Allah wa rasulih. Kalau kalian tidak lakukan itu, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Dan ini kata para ulama, belum ada pernah dosa yang dilakukan oleh seorang Islam yang Allah tantang berperang dengan Allah dan Rasulnya kecuali riba. Kecuali riba. Ini subhanallah, kalau sudah dibuka sekali pintunya maka akan terbuka semua. Jadi hal-hal yang mendasar lah kita lihat di negara kita ini, hampir semua lini berhubungan dengan masalah riba. Boleh semua dibayar, dicicil dengan bunga semuanya. Alasannya untuk memudahkan masyarakat. Ini bukan memudahkan Bapak Ibu sekalian. Kita banyak umat Islam membuka pintu itu, tapi masuk dalam riba. Dan riba ini tidak bisa lepas, susah lepas dari. Susah. Orang akan terus terjerumus di situ. Akan terus berapa hari kita akan menanggung masalah dosa itu. Subhanallah, ulama mengatakan, firman Allah selanjutnya mengatakan, alladzina ya'kuluna riba. Orang yang memakan riba itu, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Kata para ulama tafsir, orang yang terus-menerus membuka pintu-pintu riba, maka dengan izin Allah, dengan hikmah Allah, Allah akan tutup hidupnya dengan hal-hal yang menyusahkan bagi dia. Baik itu karena membuat dia tekanan jiwa, seperti orang yang kesal-kesali kemasukan syaitan, yang akhirnya tidak bisa lagi mengontrol diri dari pintu riba ini, utang ini, buka lagi pintu utang yang baru untuk tutup utang yang pertama, terus begitu sampai dia meninggal. Akhirnya anak-anaknya sibuk, ya bukan ditinggalkan warisan tapi membayar utang-utang dia yang bertumpuk. Atau juga dikatakan dia bisa kena penyakit tekanan gila karena banyaknya beban pikiran yang akhirnya disebabkan kena riba itu. Kata Allah lanjutnya adalah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang mengulangi riba setelah datang peringatan kepadanya, jadi Allah sudah ingatkan, tinggalkan, dan sudah kepada bisnis yang normal, yang sehat, tidak ada ribanya, maka pasti mereka akan masuk dalam api neraka. Ini adalah ancaman yang besar kata beliau, yaitu kekal dalam api neraka sampai bersih dosanya. Sebagaimana yang Anda lihat bagi orang yang kembali memakan atau menggunakan harta riba setelah datangnya nasihat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, "Ijtanibus sab'al mubiqat", jauhilah dari kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu, mereka berkata para sahabat, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah. Pertama menyekutukan Allah, dan sudah kita jelaskan itu ya. Menyembah berhala, patung, pohon, jimat dan segalanya. Was-sihr, kemudian melakukan praktek sihir, mempercayai ataupun jadi dukunnya. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa, ini juga sudah kita jelaskan di dosa besar yang kedua. Membunuh jiwa yang telah Allah larang atau haramkan kecuali dalam keadaan benar. Tiba-tiba diserang, kita membela diri, terus kita membunuh orang yang menyerang, maka itu termasuk kebenaran. Atau seseorang yang membunuh lalu ditangkap oleh pemerintah lalu dikisos, dibunuh juga, nah, ini termasuk dengan jalan yang benar. Wa aklu riba, yang keempat setelah bunuh orang adalah memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Yang keenam, tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Jadi umat Islam kalau lagi masuk kancah peperangan tidak boleh lari. Dia menang atau mati syahid, nggak boleh lari macam peperangan, adalah dosa besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik yang beriman berzina. Nah, ini sering terjadi kadang-kadang dari pihak suami ke istri, juga menuduh padahal istrinya sudah baik-baik di rumah, maka dituduh untuk berzina. Nanti ada bahasan sendiri tentunya. Jadi 7 ini, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa, riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita baik berzina adalah 7 dosa yang membinasakan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya. Juga dalam hadis yang lain Tirmidzi ditambahkan wa syahidaihi wa katibah, dan juga orang yang menjadi saksi dan jadi juru tulisnya. Dan isnadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Buyuh. Dan juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, dan hadis ini sahih riwayat An-Nasa'i, akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza 'alamu dzalika mal'ununa 'ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Orang yang memakan riba dan orang yang memberikannya,
serta juru tulisnya, apabila mereka tahu itu hukumnya tidak boleh, maka mereka terlaknat melalui lisan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Pertanyaan kecil, Ustaz, kita sudah terlanjur terlibat, bagaimana kira-kira jalan keluarnya? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, menyebabkan kita di Indonesia ini terlibat karena memang dari awal kita tidak merubuskan masalah itu. Seperti kasus contoh ya, di Indonesia ini masalah hamil di luar nikah selalu dianggap biasa. Ya. Kalau orang tuanya nggak setuju, hamil luar nikah dulu, alasannya kecelakaan nanti baru nikah. Ya. Dia tidak paham tentang hukum agama dan ini tidak pernah dihardik, diingatkan. Padahal sebenarnya dalam Islam, kalau satu orang melanggar dihukum, maka berhenti di situ pelanggarannya. Kalau tidak dihukum maka akan terus berlanjut gitu kan. Bapak Ibu sudah tahu belum? Kalau anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada pemilik sperma. Naudzubillah. Si A berzina, laki-laki dengan seorang wanita sebelum nikah, lalu hamil. Sering banyak bisa terjadi begitu. Kemudian menikah. Anak yang lahir nanti itu dalam hukum syariat. Anda bisa baca dalam fikih siapapun. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah dalam mazhab kita, tidak boleh anak itu dinisbatkan kepada si laki-laki pemilik sperma. Walaupun sebenarnya kalau dia menikah dengan tadi wanita itu maka jadi ayahnya. Nggak boleh nisbat, nggak boleh dikatakan fulan bin fulan. Nggak ada lagi namanya orang ini. Yang kedua, tidak ada hukum waris di antara mereka. Dan kalau jadi anak perempuan, ya, maka di sini tidak boleh jadi wali pada saat menikah. Jadi hukum syar'i jelas. Tapi bagaimana Ustaz sudah terlanjur mengangkat? Nah masalahnya kita tidak ingatkan. Mestinya orang yang berzina hamil luar nikah itu dihukum. Mereka nggak boleh nikah. Hukum syar'i yang benar adalah setelah hamil, setelah melahirkan baru boleh menikah. Itu pun anaknya yang lahir, walaupun yang laki-laki menzinai dia, yang menikahi dia, tetap nisbatnya itu kepada orang lain. Ya, bisa nisbat kepada ibunya. Kalau MUI sekarang sudah mengeluarkan hukum, bisa nisbat ke ibunya seperti Isa ibnu Maryam. Ya kan? Nah memang tidak ada ayahnya, tidak dianggap ada, atau nisbat kepada nama laki-laki tapi dinisbatkan kepada Allah. Orang ini tidak ada, fiktif seperti Abdullah, Abdurrahman. Abd itu hamba, dicari nama-nama Allah. Yang di kasus misalnya di Mekah, di Saudi sekarang ada satu kementerian khusus mengurus masalah itu. Jadi memang di situ diurus, dibuat lembaga khusus anak-anak yang terlantar, gak jelas orang tuanya, anak hasil zina dinaungi oleh pemerintah, dikasih nama yang baik, dididik yang benar, disuruh hafal Quran karena anak-anaknya tidak berdosa. Lalu kemudian dibuatkan nama bin Abdul Ghafur, binti Abdul Syakur. Jadi Abd yang dinisbatkan kepada Allah SWT. Lalu akhirnya dikasih namanya Al-Makki kalau orang Mekah, Al-Madani kalau tinggal di kota Madinah. Dan itu sampai pernikahan, sampai sekolahnya semua dibayar oleh kerajaan. Dan itu di-cut pada saat itu gitu. Kalau kita enggak dibiarin. Nah, kasus riba sama. Saya ditawarkan riba, jadi makin banyak program, dan kita terlibat terus itu, tidak dihentikan. Gitu kan? Sehingga akhirnya semua pada terlilit masalahnya. Yang penting, Bapak Ibu sekalian, saya bukan menyalahkan siapapun, tapi saya mengajak diri saya dan kaum muslimin secara umum untuk kembali jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada istilah sudah terlambat. Taubat, perbaikin keadaan. Saya tahu ada satu kepala, salah satu pimpinan bank asing ya, dan dia sudah sampai pada ini salah satu jemaah pengajian saya sekarang. Dia awalnya sudah punya mobil Lux, kerjanya sudah pegawai, stafnya banyak di kantor pusat di sini ya, di daerah Sudirman. Kemudian segala fasilitas lah, rumahnya Lux di tempat yang luar biasa di Pondok Indah, segalanya sudah macam-macam gitu. Subhanallah, dia ikut pengajian 1 kali, 2 kali, 5 kali, 10 kali. Akhirnya dia sadar juga. Dia bilang sama istrinya, ini gimana? Kita sudah mulai paham hukumnya, dan kita ini sekarang makan, minum, semua di kulkas, AC, segala dari fasilitas ini. Bagaimana caranya? Akhirnya dia coba muhasabah dengan istrinya berdua. Coba deh, kita pelan-pelan tinggalkan. Tanya Ustaz fatwanya bagaimana, coba. Saya bilang coba taubat dan mulai aja. Maka dia mulai, subhanallah. Dia bilang begitu saya mulai, memang ada masa transisi Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya kita kalau meninggalkan satu kebiasaan buruk atau dosa kepada perbuatan yang baik, ada masa transisi, ada proses. Memang begitu. Sama kalau Bapak Ibu sederhana, kalau lapar, kita minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan lapar saya. Tidak bisa tiba-tiba hilang laparnya. Kita mesti tiba-tiba bertemu dengan orang, dikasih makanan, ataupun kita punya uang, dikasih oleh orang, kita bisa beli makanan. Itu pun masih proses. Kita kunyah dulu, atau dimasak dulu, kemudian ditelan. Setelah diproses oleh usus, baru laparnya hilang. Begitulah. Jangan Bapak Ibu kalau tinggalin satu perbuatan haram terus spontan bisa begitu saja melupakan atau terlepas. Memang butuh proses. Dia jelas sama saya pengalamannya. Dia bilang, Ustaz tahu,
Setelah saya tinggalkan, semua saya kembalikan fasilitas itu. Saya mulai naik, dia bilang mobil. Saya sampai jual sama istri saya jus, buat jus di rumah. Ada hasil dari warisan istrinya, lalu dipakai jadi modal. Di rumah buat jus, rumahnya pun ditinggalin, dia tinggal di rumah kontrakan. Betul-betul dia hijrah luar biasa gitu. Sampai yang dia bilang, saya mulai ngambil karpet, Allah bukain pintu-pintu rezeki yang lain. Kecil-kecil, ngambil karpet, saya jual kemana, ke masjid. Orderan mulai gitu, saya buka online. Hanya mulai berjalan, dia bilang. Sampai satu waktu saat saya ngantar sejadah ke Bogor, dia bilang, saya naik mobil pick up, nggak ada AC-nya, saya sewa mobil itu, keringatan luar biasa, dia bilang. Tapi waktu itu saya menangis, saya netes air mata karena saya merasa senang, ini pendapatan saya yang halal. Dulunya saya pakai mobil Mercy yang mewah gitu. Jadi memang itu luar biasa dia bagaimana meninggalkan itu. Tapi sekarang, subhanallah memang melalui proses ya. Mungkin sekarang sudah masuk tahun keempat ya, 3 atau tahun keempat, itu dia hijrah, sekarang sudah luar biasa, Allah bukain gitu. Usahanya maju, berkembang pesat, dia sudah bisa kembali menggunakan kendaraan sana sini. Udah baru, Masya Allah, malah dia mandiri. Dia udah bisa pekerjakan banyak orang. Nah, masa transisi memang akan kita laluin. Karena itu masa indahnya seseorang. Orang biasa dari tiap malam mabuk, kemudian tiba-tiba dia tinggalkan. Ada masa transisi, dia akan kesulitan. Tapi di sini juhud, di sini upaya dia untuk bisa berusaha meninggalkan. Dan Allah SWT insya Allah akan berkahi hidupnya setelah itu. Karena kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, hati-hati ada hisab hari kiamat. Orang-orang harus betul-betul bisa memperbaiki keadaan dia. Tapi kalau Bapak Ibu alihkan kepada pendapatan yang halal, maka insya Allah akan sangat berpengaruh pada hal yang lain. Ingatlah sabda Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awladihi. Hadis Bukhari. Darah dan daging yang tumbuh dari pendapatan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Dan ingat, kalau masuk neraka sulit, kalau kita nyesal, nggak ada gunanya sudah di sana gitu kan. Maka sekarang masih itu belum terlambat, hijrahlah gitu kan, kembali ke jalan Allah. Saya mungkin cuma sekedar menyampaikan di atas podium ini, tapi bisa saja yang sampai ke kuping dan hati Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalau kita dengarkan azan, hayya 'alas shalah, muadzin yang ucapin sebenarnya muadzin kita, orang Indonesia, orang Amerika, orang Afrika, orang Arab sama hayya 'alas shalahnya. Gitu kan, dia diajarin oleh Allah. Allah sebenarnya yang manggil kita, tapi melalui perantara para muadzin. Tinggal siapa yang datang kerjaan atau tidak, gitu kan? Maka di sini harus kita peka. Yang tidak datang maka dia akan menerima sendiri konsekuensinya. Jadi Allah SWT hanya mengirim sinyal. Mungkin ini penyampaian juga adalah sebuah sinyal kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berhijrah. Tinggal berdoa kepada Allah, berikhtiar setelahnya. Insya Allah dengan berdoa kita akan diberikan apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau orang yang kita memberi utang kepada orang, kita nggak boleh makan di rumah orang itu. Yang kedua, kalau kita juga mau memberi utang ke orang, kemudian orang itu masih kita lebih dengan sukarela, boleh. Kalau makan di tempat orang yang telah diberikan utang itu nggak pernah ada dalil yang melarangnya. Tidak ada masalah soal itu. Jadi kalau saya mengutangkan kepada keluarga saya, adik saya, kemudian saya salah satu waktu silaturahim ke sana lalu dihidangkan makan, tidak ada masalah. Nggak ada larangan di situ. Kalau itu, kemudian yang kedua, kalau seandainya kita mengutangkan kepada orang lain, tidak ada kesepakatan awal. Memang ini 1 juta, kembali 1 juta. Ini proyek akhirat nih, investasi akhirat. Udah saya bahasakan di awal pertemuan. Lalu kemudian pada saat dikembalikan ternyata uang itu dipakai bisnis sama dia. Pada saat dipakai bisnis, ternyata dia merasa ada untung, dia melebihkan 100.000 misalnya. Dari dia, nggak ada kesepakatan awal, itu bukan riba, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama halnya juga bab sogok menjogokan itu haram ya. Nah, bagaimana membedakan antara sogok dengan mengambil hak? Ada bedanya. Sogok yang diharamkan itu rishwah adalah seseorang yang membayar satu instansi atau seseorang untuk mendapatkan yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Memang dia tidak layak di situ, tapi karena dia bayar dia dapat gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya barang datang dari luar negeri, masuk ditahan oleh bea cukai misalnya. Barang itu kemudian dikatakan kalau mau keluar harus datangkan surat 1, 2, 3, 4, 5. Kita datangkan surat itu. Nih, sudah ada. Masih ditahan juga. Kita harus bayar. Kita bayar itu bukan sogok, karena itu hak kita. Jadi kalau ada hak di situ, itu tidak termasuk dalam hal yang dilarang. Ya. Karena memang tidak masuk dalam awal. Tapi kalau kita tidak ada hak di situ, maka secara otomatis masuk. Sama halnya tadi ya. Kalau kita tidak berikan syarat dari awal, maka itu tidak ada masalah. Dia memberikan sukarela setelah itu ya. Setelah pengembalian dia mau ada masalah. Asalnya itu menolak atau
Nggak masalah, itu kan tidak ada masalah, karena itu halal saja. Kalau misalnya kita lihat orang yang butuh, nggak usah, silakan kita kasih. Niatnya sedekah, memang ini sedekah ya, beda. Kita harus tahu satu hal ya, Bapak Ibu, ini satu hal yang kadang-kadang subhanallah kita lupa, lalai di sini. Untuk membuka pintu rezeki, itu nomor satu poinnya adalah mensyukurinya. Yang kedua, bersedekah. Subhanallah, sedekah ini penyebab terbukanya rezeki. Banyak orang nggak paham. Makanya pada saat dengan masjid lewat ada 1000 baru, 1000 tua yang ditaruh. Dia nggak paham bahwasanya kalau dia masukkan ke masjid sedekah di jalan Allah itu penyebab rezekinya terbuka. Mestinya 1000 baru yang ditaruh di situ, 1000 tua yang dipakai belanja beli air mineral di luar sana. Mestinya begitu. Jadi ini kata kunci. Sebab ada hadis Bukhari, hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, anfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku akan buka ya pintu rezeki. Gitu kan? Ini jadi kita harus pahamin. Ya, jadi banyak hal-hal yang kita harus hubungkan, memang berhubungan dengan masalah ukhrawiyah kita. Ada lagi? Kalau kasusnya gini Pak, ada si A meminjam uang ke si B. Karena si B ini nggak punya uang, dia pengen membantu si A ngomong sama si C. Dan C ini tahu yang akan minjem A. Cuma C ini mengatakan jangan bilang saya yang meminjamkan, supaya dia tidak dikenal bahwa dia punya uang. Akhirnya dia pinjamkan Ustaz. Apakah si B ini terhadap si A dia menanggung satu dosa bahwa seolah-olah dia berbohong Ustaz? Si A ini mengetahui bahwa ini adalah uang dari dia. Kenapa harus seperti itu? Si C nggak pengen bahwa jangan sampai dia tahu bahwa ini saya meminjam duit, nggak enak gitu. Ya seperti itu yang harus akad jelas. Jadi gini, dalam Islam itu tidak ada akad yang samar. Tidak boleh ada akad samar. Akadnya harus jelas dari awal. Itu akad. Dan kata Nabi SAW, al-mu'minu ala syurutihim. Orang mukmin itu dengan syarat yang disepakati. Jadi nggak boleh keluar gitu. Nggak ada masalah, nggak enak kalau mau membantu orang. Nggak apa-apa, gitu kan? Jadi nanti kalau tidak seperti itu, dia samar, nanti hak juga samar. Jadi panjang ini, nanti rekeningnya kemana-mana gitu. Kalau misalnya dia tidak bisa bayar, gitu. Siapa yang akan menanggung ini? Sementara yang dia tahu adalah si A, bukan si C, kan gitu. Jadi lebih baik akadnya jelas. Emang ini dibantukan, silakan dibantukan, bayarnya kapan kamu bisa misalnya, nggak apa-apa. Ya, atau bayar gini. Yang jelas ini harus jelas akadnya. Dan ingat perbedaan dasar antara sebuah riba dengan yang bukan riba, itu umumnya kalau di Indonesia ini sebenarnya terjadi di akad. Saya sering menyampaikan ke teman-teman di UI dan juga sampaikan ke beberapa instansi lembaga perbankan syariah tentang pentingnya memahami masalah ini, gitu kan? Saya bukan mengguruin ya, tapi kadang-kadang kalau teman-teman lagi diskusi, saya berikan masukan masalah itu. Jadi saya bilang, di mana letak halalnya KPR dalam Islam dan di mana letak ribanya, gitu kan? Saya jelaskan kepada mereka, kalau menurut saya yang saya pahami dari banyak buku fikih cuma di masalah akad. Misal, saya mau beli rumah, kemudian saya nggak punya duit, saya datang ke satu instansi atau satu individu, seseorang. Lalu saya bilang, saya mau beli rumah ini 1 miliar, saya nggak ada duit. Bisa nggak kamu belikan saya? Dia bilang bisa. Baik, saya belikan. Dalam Islam, boleh orang yang membeli rumah itu bilang ini, saya beli 1 miliar ya, tapi saya jual ke kamu 1,5 miliar. Transaksi jual beli. Saya beli itu, tapi saya jual ke kamu. Mau nggak? Kamu boleh bayar 5 tahun nggak Pak? Ini halal ini. Yang tidak boleh, kalau dia bilang, baiklah kita tulis akad ya, bahwasanya saya menghutangkan uang kepada kamu 1 miliar, yang setiap bulan ada bunganya 1%, 2%, ini riba. Boleh. Masalahnya di akad, subhanallah, gitu kan? Akadnya kalau sedikit masuk terus jual beli halal. Sedikit masuk ke masalah adanya bunga atau ditulis pinjaman bahaya. Saya kasih contoh misalnya banyak KPR itu, kalau sering kali Bapak Ibu sekalian kita ini kalau lagi tanda tanganin akad, baca akadnya itu kita cuma lihat lewat selesai, yang penting sudah dijelaskan. Enggak, lihat akadnya. Kalau poinnya misal perbankan A atau instansi A dia beli rumah 1 miliar, dia bilang sering kali begitu akadnya. Perbankan A menghutangkan, bukan membeli rumah, menghutangkan si B langsung ke nama nasabah sejumlah 1 miliar yang dia kembalikan dalam 5 tahun misalnya dengan bunga sekian. Ini padahal beli nih, jual beli, tapi akadnya akad utang piutang. Maka jadi riba. Belum lagi ada unsur kezaliman. Sekarang kalau misalnya putus tengah jalan nggak bisa dibayar,
Kira-kira bagaimana kalau perbankan konvensional atau instansi ribawi disita? Uang yang sudah dibayar 2 tahun hangus nggak? Zalim ini. Dari mana pintunya itu? Nggak boleh dalam Islam. Lalu bagaimana Ustaz jalan keluarnya? Jalan keluarnya, kalau saya sudah bayar 2 tahun, ternyata putus tengah jalan saya nggak bisa bayar. Rumah itu dijual. Rumah itu dijual. Yang punya hak yang belum dibayar dikembalikan. Gitu kan? Dijual itu. Jadi atau sudah yang dibayar 2 tahun, misal rumah itu jadi 5 miliar setelah 2 tahun. Tadinya saya cuma beli 2 miliar. Uang yang sudah saya bayar 700 juta. Dikembalikan 700 juta itu kepada orang itu. Ini loh yang kamu cicil selama ini ya. Karena kita sudah jual untung. Untung berlipat-lipat. Zalim kalau mengambil haknya orang lain. Dia sudah setengah mati bayar tiap bulan. Semestinya akan sehatnya begitu. Gak ada kezaliman. Semua akadnya jelas, transparansi. Gak ada yang tertutup. Nah, ini penting. Gitu kan? Jadi kalau transaksi jual beli boleh. Individu aja boleh. Temannya bapak mau beli motor 10 juta saya nggak ada duit. Baik saya belinya, tapi saya jual ke kamu 15 juta. Kamu boleh bayar 12 bulan nggak apa-apa. Halal itu, nggak masalah. Karena transaksi jual beli. Jangan bilang saya hitung kamu utang sama saya 10 juta tiap bulan berbunga sekian persen ya. Jadi nanti jadi 15 juta sudah riba. Nah, jadi hal yang mendasar sebenarnya jual beli itu sangat terbuka. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, bisnis itu adalah hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah membuka 99 pintu rezeki di bisnis. Dan tinggal 1% saja, 1 bagian saja di umumnya. Ya kan? Jadi ini memang dianjurkan setiap muslim itu untuk berdagang, berniaga. Bapak Ibu pun maaf, kalau sudah bekerja, kemudian ada modal, berhubungan, coba usaha apa yang bisa dikembangkan. Itu salah satu perintah agama kita. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seorang pedagang yang jujur, itu kalau dia jujur ya, maka dia akan bersama dengan para nabi-nabi di hari kiamat di surga. Modalnya pedagang plus jujur, masuk sama nabi-nabi di surga. Surga Firdaus yang tertinggi. Itu kedudukan yang luar biasa, gitu kan? Ya, harus ada akad yang jelas, kejujuran dalam transaksi, transparansi produk, itu semua harus jelas, gitu kan? Gak boleh beli kucing dalam karung, jelas. Semua itu ada hal-hal yang harus dipahami dalam bab jual beli. Gimana waktunya? Sudah? Satu lagi baik. Kalau misalnya kita pakai dasarnya karena kita memakai di konvensional itu jadi halal, nggak masalah. Jadi yang sudah berlalu, tadi kan sudah saya bahasakan dalam ayat Al-Baqarah 279 Pak. Allah mengatakan wadharu ma baqiya minar riba. Kalau sudah sampai kepada kita hukumnya, tapi sudah berjalan, jangankan yang sudah lunas, yang lagi berjalan saja itu boleh diselesaikan selama kita tidak mampu lunasi. Tapi jangan buka pintu baru. Ini masih 5 tahun lagi KPR saja. Ya udah, taubat kepada Allah sekarang, selesaikan itu, jangan buka akad baru di dalam riba itu. Yang sudah berlalu sudah dianggap halal oleh Allah SWT. Sama halnya hukumnya dengan pendapatan orang-orang kafir sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam itu tidak ada masalah bagi dia. Akad nikah yang pernah dilakukan orang Nasrani, 2 laki-laki dan perempuan pernah nikah dengan cara Nasrani, lalu masuk Islam. Perlukah akad nikah baru? Enggak. Dianggap sah itu dalam agama. Sudah tetap suami istri saja. Gitu kan? Seperti itu gambarannya. Sudah ya? Baik, insyaAllah sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, saya ingin Bapak Ibu partisipasi. Kita cari pahala sebenarnya. Ini tidak ada unsur duniawiannya. Saya kebetulan lagi sebarin di semua pengajian saya. Bapak Ibu punya teman-teman, kenalan, kerabat, di kampung kah, di mana-mana saja. Sekarang Masjid Haram Mekah ini lagi butuh pegawai. Tapi memang yang sekarang ini visa yang masuk ada 5.000 visa untuk perluasan Masjid Haram. Kita lihat sekarang lagi perluasan 5 kali lipat dari sebelumnya. Itu masuk Indonesia sekarang 5.000 visa. Dan itu kebetulan yang pegang sepupu ayah saya sendiri. Makanya karena terjadi Masjid Haram, jadi saya semangat sebarin di pengajian saya gitu kan. Nah, ini memang dibutuhkan tukang besi dan tukang kayu. Dan kalau ada memang yang punya spesialis ini. Tapi memang saya pun melihat tesnya. Saya melihat tes karena saya kemarin memang minta teman-teman Risau TV yang memang saya pembina di situ. Itu untuk mengambil contoh cuplikan bagaimana pengetesan. Ternyata bukan hal yang berat gitu kalau saya lihat. Makanya saya berani sebarin juga di pengajian. Karena saya lihat bagaimana tukang besi itu menyambung antara besi sama besi dengan diikat dengan kawat, gitu kan? Bagaimana memberdirikannya. Jadi ini mungkin dalam sehari khusus saja bisa, maksudnya gitu. Kayu pun bukan disuruh buat kursi, tapi disuruh buat mal ya.
malu untuk tiang itu disuruh buat seperti itu. Kalau tesnya begitu, lulus maka selesai bisa berangkat. Nah, cuma yang poin yang perlu kita titik beratkan ada Pak Alas ini karena dia kerja di Masjid Haram. Dia bisa 5 waktu sholat di Masjid Haram 100.000 2 tahun. Ya, tidak digaji pun kita sudah punya tenaga andil di Masjid Haram. Ini bukan di Istiqlal. Ini di Masjid Haram yang orang sholat di haji tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Gitu kan? Nah, ini pahalanya besar sekali. Belum lagi kalau saya motivasi jemaah pengaji, kalau memang ada keluarga ini bisa dimotivasi begini. Ini tuh kerjanya kan 8 jam, dikontrak 2 tahun. Jadi kalau dia shift pagi, dari pagi mulai kalau tidak salah jam 8 sampai jam 5 normal jam kerjanya. Setelah itu kan dia selesai. Dia bisa ikut halaqah ulama maghrib isya itu. Di Arab itu selalu ada halaqah ulama. Bisa belajar bahasa Arab, bisa belajar agama. 2 tahun itu banyak sangat bermanfaat. Belum lagi haji umroh nih kita bicara. Karena seminggu sekali dia punya libur sehari. Jadi bisa umroh. Kalau masyarakat Mekah itu baju ihramnya dari rumahnya. Nah, orang Mekah kalau sudah kerja tinggal di Mekah, berarti dia dianggap mungkin di Mekah. Orang Mekah itu kalau mau umroh mau haji pakai ihram dalam kamar rumahnya. Langsung turun masuk Masjid Haram bisa umroh. Ini bisa umrohin dirinya, bisa umrohin keluarganya yang sudah meninggal. Ini manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu memang ada, nanti tinggal dikasih nomor HP saya atau Bapak Ibu bisa kontak nomor saya yang XL ya. Nah, yang mentari itu memang sudah saya tidak maksimalnya, tapi di XL nanti saya data nama-namanya. Itu umurnya 23 sampai 41 maksimal. Kemudian ada biaya sekitar 7,5 juta. Itu sampai berangkat. Selain paspor, dia harus punya paspor. Jadi itu bisa tiket sama medikal. Kan? Jadi umur 23 sampai 41 biayanya sekitar 7,5 juta. Dia harus punya paspor. Kemudian yang keempat itu dia tes keterampilan lagi. Ada tesnya pada tanggal itu nanti ditelepon, dia datang tes. Kemudian tes medikal. Tes medikalnya harus lulus, gitu kan? Ini nanti di tes medikal. Nah nanti dari 7,5 juta itu info yang saya dapatkan, tes medikalnya sekitar 1,5 juta. Nah 1,5 juta ini memang kalau tidak sehat pun tidak bisa ditarik kembali. Tapi kalau sehat ya sekalian lulus, gitu kan? Kalau dia tidak lulus medikal, 6 juta dananya dikembalikan. Dan dianggap dia nggak bisa berangkat. Jadi tes medikal 1,5 juta ini memang sudah harus dia siap untuk infakkan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.